Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Mufidah Rahma, gue dari IPB University Angkatan 55 atau Angkatan 2018 Departemen Manajemen. Nah, di video kali ini gue pengen bahas tentang Departemen Manajemen. Sumbernya gue dapat dari buku ini. Ada yang dapat dari buku ini Panduan Sarjana edisi 2018. Terus ada yang dapat dari laman IPB, laman departemen, dan ada yang dapat dari cutting dan teman-teman gue. Oke, langsung aja dibahas ya, satu persatu. Cikrat. Manajemen apa? Manajemen doang. Lah, bukannya IPB University kampus pertanian ya? Nah, ini nih pertanyaan yang sering didapatkan. Jadi di IPB itu ada beberapa manajemen. Yang pertama itu manajemen sumber daya lahan, manajemen sumber daya perairan, manajemen hutan, dan manajemen doang. Nah, manajemen gue itu masuk ke dalam Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Di dalam Fakultas Ekonomi dan Manajemen ini atau FEM itu ada 5 departemen. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi, kedua manajemen, ketiga agribisnis, keempat ekonomi sumber daya dan lingkungan, kelima ada ilmu ekonomi syariah. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa IPB itu lulusannya banyak yang kerja di bank. Selain lulusan IPB yang kerjanya fleksibel banget mau di mana aja, jadi di IPB itu juga ada Fakultas Ekonomi dan Manajemennya. Kalau untuk akreditasi, gue lihat di admisi.ipb.ac.id, Departemen Manajemen itu udah akreditasi internasional. Dan lembaga yang udah ngeakreditasi itu adalah ASEAN University Network Quality Assurance. Tuh. Ya, bener. Jadi SNMPTN Manajemen itu untuk anak-anak IPA. Dan kalau misal kalian mau ikut SBM, itu pun harus nilai yang saintek. Kayak gitu. Nah, itu yang menjadi ciri khas antara manajemen IPB dengan manajemen univ lainnya. Nah, jadi dalam pemecahan masalahnya, kita itu dilandasi oleh ilmu ekonomi, akuntansi, literasi sains pertanian, serta matematika. Nah, di manajemen IPB juga selain belajar ekonomi agregat, kita juga belajar ekonomi skala kecil nih. Kayak kita tuh dikasih tugas itu seringnya diprioritaskan untuk mencari UMKM yang bergerak di bidang pertanian. Nah, kita disarankan untuk nyari produk-produk pertanian. Ya, kita analisis dan sebagainya. Sering nih kayak gini. Jadi kayak ngapain sih kuliah di manajemen? Ntar mentok-mentok jadi manajer, gak jadi bos. Mending kuliah di jurusan ini jadi bos. Nah, sebenarnya kayak gini ya, ini tergantung balik lagi sama orangnya masing-masing. Entah dia mau menggunakan ilmu manajemennya untuk perusahaannya, atau dia mau menggunakan ilmu manajemen untuk dia sebagai manajer. Jadi menurut gue ya, bagus kalau seorang bos itu tahu ilmu manajemen yang bagus, ilmu manajemen yang baik. Menurut gue bagus seorang bos itu tahu manajemen perusahaannya, tahu perusahaannya itu mau ditata seperti apa, mau dikelola seperti apa, maunya dibawa kemana. Itu menurut gue bagus. Dan seorang bos juga bagus banget kalau ngerti pekerjaan lini-lini yang ada di bawahnya. Jadi nggak melulu kuliah di manajemen terus lolos jadi manajer, nggak bisa jadi bos. Itu kesalahan besar. Syarat kelulusan manajemen, nah selain minimal 144 SKS, kita juga harus minimal 500 ya TOEFL prediction-nya. Terus kita juga harus submit jurnal untuk mendapatkan SKS. Nah, itu gue dapet dari cutting gue ya. Tuh. Kalau cum laude atau dapat pujian ya di departemen mana itu sama kok kayak mahasiswa dari departemen lainnya, yaitu IPK-nya lebih dari sama dengan 3,51. Tidak ada nilai D. Terus semua SKS itu didapatkan dari sarjana di IPB. Terus gak ada sanksi akademik secara tertulis baik sedang maupun berat. Terus masa studinya itu kurang dari sama dengan 5 tahun. Untuk organisasi di manajemen itu ada Center of Management atau COMET. Nah, di situ itu lingkupnya anak-anak departemen. Dan untuk komunitasnya itu ada Future Star, di mana di situ itu lebih mengarah ke human research.
Selain itu, anak-anak manajemen itu bisa ikut organisasi seperti di BEM Fakultas, DPM Fakultas, BMKM, DPMKM itu juga bisa, atau organisasi yang ada di luar kampus. Terus anak manajemen juga banyak yang ikut kepanitiaan. Nah, untuk prestasinya ini macam-macam banget jenisnya dan itu panjang-panjang banget. Terus gue sebutin secara umum ya. Ada yang exchange, delegasi internasional, lomba debat, lomba marketing, lomba trading, terus lomba bisnis plan. Itu tingkatnya internasional sama nasional. Banyak juga anak-anak mainnya tuh yang bisnis, terus juga ada yang internship gitu, ada yang magang, banyak yang magang. Terus ada juga yang freelancer, itu keren-keren sih menurut gue. Suka dukanya di manajemen. Kalau suka ya, gue suka banget sama ilmunya yang relate banget dengan kehidupan. Jadi bisa kayak langsung dipakai gitu, diterapkan di kehidupan. Terus sukanya lagi apa? Lingkungannya itu menurut gue sehat sih. Kayak gini nih, anak mene itu dilihat dari luar itu ambis-ambis. Ya memang gue akui anak mene, teman-teman gue tuh itu ambis-ambis banget. Jadi di situ tuh kayak ngedorong gue kalau semisal kayak ya gue orangnya santuy banget kalau akademis memang. Tapi ya di situ gue terdorong gitu loh, teman-teman gue kayak gini. Ya udah gue mencoba menyesuaikan kayak mereka gitu. Jadi ya ada semangatnya gitulah. Itu sih, karena lingkungan yang baik juga bakal berdampak juga kan ke kita. Terus sedihnya itu karena gue suka alam dan anak mene itu gak field trip ke alam, itu sih yang lumayan kayak sebenarnya gak sedih-sedih banget sih. Ya biasa aja sih, cuma ya sekali lah pengen gitu field trip ke alam. Gitu. Terus juga kita kan kuliahnya di kelas terus, jadi ya lumayan bosan kayak gitu. Itu sih. Apa lagi ya, kayaknya udah deh, lainnya tuh aman. Asik. Oke, bahas tentang minor dan supporting course. Jadi untuk memenuhi minimal 144 SKS, kita itu harus mengambil matkul dari mayor gue sendiri adalah manajemen, dan ngambil dari minor atau supporting course. Jadi bebas nih mau minor atau supporting course. Untuk pemilihan minor atau SC ini dimulai dari awal semester 3. Jadi nanti di situ kita itu dapat dosen pembimbing akademik. Nah, di situ kita perwalian untuk membahas apakah kita tuh baiknya ngambil minor atau SC. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya antara minor sama SC, kalau minor itu dipaketin, kalau SC itu enggak. Jadi kalau minor di Mene itu ada 3 rekomendasi minor. Yang pertama itu komunikasi, kedua ilmu keluarga dan konsumen, ketiga itu ada matematika keuangan dan aktuaria. Dan kalau SC kalian itu bebas mau milih yang mana asalkan gak bentrok dengan jadwal mayor. Nah, enaknya gimana antara minor sama SC? Kalau gue anak minor ya, jadi gak ribet gitu. Tiap awal semester gue harus nyari matkul SC karena biasanya tuh pada rebutan gitu. Nah, kalau semisal minor itu nggak usah bingung mau ngambil apa lagi karena udah dipaketin dari awal. Nah, sedangkan SC itu enaknya kayak gini, mereka itu bisa ambil ilmu dari departemen lain, jadi tahu gitu matkul yang ada di departemen lain dan ya menambah pertemanan karena di situ kan nyampur gitu, nggak cuma Mene doang. Ya walaupun di minor itu gak cuma Mene doang, tapi kalau semisal ya kita tuh sistemnya ambil kelas. Nah, kalau semisal anak Mene banyak yang ambil di situ, ya kita bakal ketemu anak Mene lagi kayak gitu. Ya walaupun ada juga sih beberapa anak departemen lain. Nah, mungkin nanti di sini banyak banget isu kalau semisal minor ini nanti bakal nambahin gelar. Jadi itu enggak, gue nanya ke cutting lulusan sekarang, katanya nggak ada gelar, cuma nanti ada keterangan emang di ijazah kalau ambil minor ini kayak gitu. Tapi nggak ngaruh secara signifikan. Tapi jangan khawatir juga kalau semisal kalian itu ambil SC dan pengen dijadikan minor, itu bisa asalkan memenuhi persyaratan dan matkulnya itu seperti matkul minor. Dan untuk minor ini bisa ambil minor ganda asalkan kita itu udah memenuhi 50% dari SKS si minor yang pertama.
Tapi kalau semisal IPK kita itu 2 semester berturut-turut nggak nyampe 2, setelah kita ambil minor ganda, itu minornya bakal dibatalin. Kalau semisal dibatalkan dan nilai mutunya itu di atas E, itu dianggap sebagai supporting course, SC. Nah terus kalau yang dari minor pengen ke SC gimana nih, bisa enggak? Itu bisa, asalkan nanti dapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan Departemen Hambes Mahasiswa. Oke, karena gue baru OTW semester 5, jadi gue bakal kasih tahu matkul-matkul yang gue belajar ya. Nah, di tingkat 1 itu atau semester 1 semester 2 itu PPKU, Program Pendidikan Kompetensi Umum. Di situ kita mempelajari pelajaran-pelajaran SMA dan diperdalam lagi. Itu kayak biologi umum, fisika umum, kimia umum, ekonomi umum, sosiologi umum, terus pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus apalagi Orsen, terus pengantar matematika, kalkulus, ada pengantar manajemen, dasar-dasar bisnis, pengantar ilmu pertanian, pengantar kewirausahaan, nah gitu. Terus matkul-matkul SMA gitulah, tapi lebih diperdalam lagi, dan itu tujuannya biar nanti di departemen atau di semester 3 itu nggak ada gap banget, karena kita tuh berasal dari latar belakang pendidikan yang beda-beda kan. Nah itu biar nanti di departemen itu kita punya dasar yang sama. Nah di semester 1-2 ini kita itu nggak disatuin langsung sama teman-teman manajemen, tapi kita itu dibaurkan sama mahasiswa-mahasiswa lainnya, paling dibagi per klaster. Nah itu kalau yang berbau dengan mene itu ada pengantar manajemen, jadi kita tahulah kenalan gitu dengan departemen manajemen, kayak tahu kulitnya manajemen itu apa, itu di pengamen. Jadi kita tahu oh alurnya seperti apa, tokoh-tokohnya, konsepnya, itu di pengamen. Terus di dasar-dasar bisnis itu kita dapat dasar-dasarnya gimana orang tuh mulai bisnis, gimana manajemennya bisnis, gimana kita mengeksplor lingkungan bisnis kayak gitu. Terus masuk ke dalam semester 3 gue belajar akuntansi keuangan. Di situ kita belajar pengantar akuntansi keuangan, transaksi keuangan perusahaan, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi piutang, kas, dividen, terus buat laporan keuangan, analisis keuangan, itu di akuntansi keuangan. Nah tapi di sini laporannya tuh beda, bukan kayak laporan yang anak-anak lapang itu yang di laboratorium. Makanya tuh ada lagu kayak gini, lagu Supratran, bikin laporan praktikum, itu bukan anak FEM, laboratorium dan kandang bukan tempat anak FEM. Terus kita belajar metode statistika, dimana kita belajar mengolah data, terus menyajikan data, baiknya seperti apa untuk data kuantitatif, untuk data kualitatif. Terus kita belajar manajemen pemasaran, dimana kita cara menjual suatu produk, terutama barang ya. Kalau di semester 3 tuh di manajemen pemasaran kita menentukan SWOT-nya, terus kita menentukan baurannya, target marketnya, itu di semester 3 atau di manajemen pemasaran. Terus kita dapat manajemen produksi dan operasi atau MPO. Nah di sini kita tuh belajar produksi, gimana caranya efisien dan efektif, juga menghasilkan produk yang berdaya saing. Terus kita belajar manajemen sumber daya manusia, dimana kita itu mengelola karyawan, kita analisis jabatannya, terus proses rekrutmennya, seleksinya gimana, butuhnya apa aja, terus gimana cara mengelolanya nanti pas udah kerja, trainingnya, dan lain sebagainya, itu di manajemen sumber daya manusia. Terus kita belajar metode kuantitatif untuk manajemen. Jadi nanti kita dikasih ke persoalan gitu dan kita menyelesaikannya dengan metode hitungan atau manajemen sains. Masuk ke semester 4, kita dapat akuntansi manajemen. Nah, di situ kita belajar cost behavior, proses costing, job costing, alokasi biaya, biaya lingkungan, biaya kualitas, dan lain halnya. Terus dapat perilaku organisasi, manajemen kinerja, ini pengembangan dari manajemen sumber daya manusia. Oke, jadi untuk ini gue nanya ke kating gue. Nah, kata kating gue ini lulusan mana itu nyebar di mana aja. Nah, yang dia tahu itu ada yang kerja di Pertamina, Garuda, Shopee, Tokopedia, OJK, terus Unilever, L'Oreal, MTB Astra, MNC Sekuritas,
BRI, BNI, di bank gitu, instansi pemerintahan, pengusaha, dan ada juga yang jadi influencer. Nah untuk ini sebenarnya ngakak sih. Jadi di Mene itu banyak yang cinlok atau cinta lokasi. Nah karena bukan gue yang cinlok, jadi gue tanya nih ke teman. BTW waktu itu gue pernah ngitung. Nah itu ada sekitar lebih dari 5 pasangan yang di Mene, maksudnya pasangan ya saling suka gitu. Nah terus ya gue nanya nih ke teman, kenapa sih kok lu bisa jatuh cinta gitu satu Mene. Nah katanya kayak gini, mereka tuh satu frekuensi, terus ada yang didasari rasa kagum karena ya mungkin karena sering ketemu gitu lah ya. Terus kagumnya di mana? Katanya pas waktu presentasi ya, terus pas cara dia berpikir, cara dia ngatasi masalah. Nah di situ itu selain cinta ya, jadi kayak oh sering ketemu gitu karena tiap hari satu kelas. Nah gue nanya juga positif sama negatifnya cinlok gimana. Nah kalau plusnya itu katanya dia bisa ngerjain tugas bareng, terus bisa ngejulitin temen bareng, bisa juga kayak cerita dosen gitu karena kan dosennya sama, jadi ya tau lah doi mereka tuh tahu kalau dosen kita tuh kayak gini, terus gimana kayak gitu, bisa saling cerita kayak gitu. Terus negatifnya apa? Kalau semisal ya ada masalah gitu di hubungan mereka, itu bakal ngaruh ke organisasi. Kalau semisal ya mereka itu satu organisasi kayak gitu, dan ada juga yang ngeganggu ke kerja kelompok gitu ya, entah teman-temannya ngeliat atau enggak, katanya tuh ya ada lah walaupun setidaknya kecil gitu berpengaruh, itu bakal ngaruh. Gue juga sebenarnya nggak paham sih ya, intinya kayak gitu ya katanya. Terus gimana sih terus apa sih yang ditakutkan kalau semisal cinlok? Nah katanya mereka itu takut pas waktu reuni itu kalau semisal hubungan mereka itu nggak lanjut, nah itu besok maksudnya ntar tuh bakal kayak nggak kenal atau canggung dan lain sebagainya. Itu yang sangat nggak sangat sih sebenarnya ditakutkan kayak gitu, mungkin ya itu kata mereka sih kayak gitu. Terus tipsnya apa? Cari doi yang emang saling pengertian karena kayak gini ya, kita tuh harus membagi gimana ya, antara membagi gitu kan, antara teman sama pacar itu ya udah sama kalau di departemen. Jadi kita nggak boleh terlalu kayak protektif gitu, karena ya gimana ya, kan kita tuh ya berbaur juga kan gitu. Jadi harus mengurangi rasa cemburu, terus saling pengertian gitu katanya. Udah ya. Halo, udah ya video dari gue. Makasih banget udah mau nonton, dan kalau semisal nih ada yang salah boleh kalian tulis di kolom komentar, dan kalau semisal ada yang kurang jelas atau ada request video selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Makasih.